Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga hari ini anak ustazah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita kembali belajar tema. Tema kita sudah memasuki subtema 2. Nah, sekarang simak sama-sama yuk materi pembelajaran hari ini. Tema 4, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, kita akan belajar IPA yaitu tentang bagian-bagian telinga. Anak-anak ustazah, telinga kita memiliki bagian-bagian ya, yaitu ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, kita memasuki yang pertama dulu yaitu telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini terdiri dari daun telinga dan juga ada lubang telinga. Nah, coba perhatikan gambar telinga bagian luar ini. Telinga bagian luar kita lihat A itu adalah daun telinga yang berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Kemudian yang B adalah lubang telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Yang kedua adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terdiri atas yang pertama adalah gendang telinga. Kemudian yang kedua adalah 3 tulang pendengaran yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Yang ketiga dari tulang bagian tengah adalah saluran eustasius. Nah, sekarang anak-anak ustazah perhatikan gambar telinga bagian tengah. Yang pertama adalah gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran dan menghantarnya ke tulang pendengaran. Selanjutnya ada tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi. Nah, anak-anak ustazah, ketiga tulang ini berfungsi untuk menerima getaran dari gendang telinga. Kemudian ada saluran eustasius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan telinga bagian dalam. Nah, ini adalah telinga bagian tengah. Kita lanjut, yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri dari yang pertama rumah siput, yang kedua tingkap jorong, dan yang ketiga adalah tingkap bundaran. Yang keempat adalah 3 saluran setengah lingkaran. Nah, anak-anak ustazah, perhatikan gambar dari telinga bagian luar berikut ini. Nah, yang pertama adalah rumah siput. Rumah siput ini berfungsi untuk mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran. Selanjutnya ada tingkap jorong dan tingkap bundar, berfungsi untuk menyalurkan dan menyeimbangkan getaran. Nah, kemudian ada 3 saluran setengah lingkaran. Ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, bagaimana sih cara kerja telinga? Yang pertama, bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, bunyi masuk ke dalam lubang yang disebut saluran pendengaran luar. Selanjutnya, bunyi mengenai gendang telinga sehingga gendang telinga bergetar. Selanjutnya, getaran diteruskan ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Lalu sampailah ke rumah siput. Di rumah siput, getaran diubah menjadi sinyal pendengaran dan diterima oleh saraf pendengar yang membawa sinyal ke otak. Nah, di dalam otak tersebut, sinyal diterjemahkan sesuai dengan bunyi yang kita dengar. Telinga bisa juga mengalami gangguan. Gangguan pada telinga yaitu yang pertama otosklerosis. Ini adalah kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah sehingga penghantaran bunyi terganggu dan menyebabkan ketulian. Yang kedua adalah otitis media. Otitis media adalah infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman sehingga membentuk nanah pada rongga telinga. Nah, itulah tadi gangguan pada telinga.
Agar telinga tidak mengalami gangguan atau penyakit, maka kita harus bisa merawat telinga. Caranya yang pertama, bersihkan dengan benda halus seperti kapas dan bukan dengan benda tajam yang menusuk seperti lidi. Yang kedua adalah tidak memasukkan benda ke dalam telinga seperti beras atau air. Yang ketiga, menghindari suara bising karena dapat menyebabkan ketulian. Yang keempat, jika sakit, segeralah periksa ke dokter. Nah, itu tadi materi kita tentang bagian telinga, cara kerja telinga, gangguan pada telinga, dan cara merawat telinga. Sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.